Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 601, bagaimana kalau kalian semua berkumpul, saya memiliki keturunan dalam diri saya. Di dalam rumah batu, Ye Guan memandang wanita berpakaian putih di depan pintu, matanya tenang, tanpa kemarahan atau keterkejutan. Di samping wanita berpakaian putih, seorang pria parubaya menatap Ye Guan, keluar kota, jika tidak, gadis kecil di sebelah dan neneknya akan mati. Keluar dari kota, kota ini memiliki peraturan, tidak ada perkelahian. Mereka tidak berani melanggar aturan ini. Ye Guan sedikit mengangguk, oke. Pria parubaya itu menatap Ye Guan sebentar, lalu memimpin semua orang keluar dari rumah batu dan membersihkan jalan. Ye Guan berjalan keluar dari rumah batu. Begitu dia meninggalkan rumah batu, dia berbalik dan melihat, tidak jauh dari sana, Lin Daimei sedang berdiri di depan pintu rumah neneknya menatapnya, memegang kapak di tangannya. Ye Guan tersenyum tipis, pergi dan istirahat. Lin Daimei memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berjalan ke arah luar, Qin Sui dan yang lainnya menatap Ye Guan dengan ekspresi waspada. Dengan cara ini, Ye Guan, diikuti oleh Qin Sui, tiba di luar kota. Malam itu gelap dan berangin. Ye Guan berhenti dan berbalik untuk melihat Qin Sui dan orang lain di depannya. Pria parubaya itu menatap Ye Guan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya, dan kegelisahan menjadi semakin kuat. Pria di depanku begitu tenang. Kenapa dia begitu tenang? Pria parubaya itu menatap Ye Guan, dan kegelisahan di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan, bunuh. Dia tidak mengambil langkah pertama. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, beberapa pria di sampingnya tiba-tiba bergegas maju dan langsung menuju Ye Guan. Mereka adalah masyarakat lokal, jadi budidayanya tidak dilarang. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil cabang dari tanah. Ketika salah satu pria bergegas ke depannya, dia tiba-tiba menusuk cabang di tangannya. Tusukan yang sangat umum. Namun, ketika dahan itu menembus tangan pria itu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah drastis. Bang, sebelum ada yang bisa bereaksi, pria itu langsung terbang keluar dan berubah menjadi tumpukan daging dan darah sebelum menyentuh tanah. Semua orang bingung, wajah Ye Guan sangat pucat, alisnya berkerut, tubuhnya terjatuh, dan seteguk darah keluar dari tenggorokannya. Pada saat itu, dia secara paksa bertarung melawan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Shen Yi. Pada saat dia menghunus pedangnya, musuh sebenarnya bukanlah manusia itu, tetapi kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Shen Yi. Jelas, dia tidak lulus begitu saja, diserang balik oleh kekuatan itu. Di kejauhan, pria parubaya itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Sui di sampingnya, dan berkata dengan marah, bukankah kamu mengatakan dia orang luar? Wanita berpakaian putih itu menatap Ye Guan dari kejauhan, dia digigit kembali. Menjadi bumerang, semua orang melihat ke arah Ye Guan. Benar saja, Ye Guan tampak sedikit pucat saat ini, jelas mendapat serangan balasan yang serius. Pria parubaya terkemuka itu menatap Ye Guan dan berkata, ayo. Unggul, namun, kali ini tidak ada yang datang. Mereka semua tahu apa maksud pria parubaya itu. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk memakan pria di depannya. Saat ini, siapapun yang jatuh cinta itu bodoh, mengorbankan diri sendiri untuk membantu orang lain. Apa yang kamu pikirkan? Melihat tidak ada yang maju, wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi jelek, dan dia berkata dengan suara yang garang, dia telah diserang, dan tidak mungkin untuk menyerangnya lagi. Jika kita semua berkumpul, kita pasti akan membunuh dia. Semua orang masih tidak bergerak. Pria parubaya itu menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya. Bawahan itu menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani menatapnya, tapi mereka menolak. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, mengapa kalian tidak berkumpul? Berkumpul, setelah mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius. Pria parubaya itu menatap Ye Guan, jika tebakanku benar, kamu tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Alasan kenapa kamu mengatakan ini hanya untuk menakuti kami. Benar. Ye Guan tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan berjalan menuju pria parubaya dengan ranting kayu di tangannya. Dia berjalan dengan sangat tenang, tanpa niat pedang atau momentum di tubuhnya, atau aura kuat apapun, tapi itu membuat semua orang di lapangan merasakan kekuatan penindasan yang tak terlihat.
Pria parubaya itu menatap Ye Guan, mengepalkan tangannya, tapi tidak berani mengambil tindakan. Di sampingnya, Qin Sue memandang Ye Guan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Saat Ye Guan mendekat selangkah demi selangkah, wajah pria parubaya itu berangsur-angsur menjadi jelek, dan kekuatan yang menindas membuatnya hampir mati lemas. Ia tahu kalau pria asing di hadapannya itu pasti bukan orang biasa. Melarikan diri, dia sedikit tidak mau melarikan diri saat ini. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang di depannya membuatnya takut. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, mengapa dia tidak menggunakan pedang saja daripada membuat misteri di sini? Setelah membaca ini, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, semua orang, kekayaan dan kekayaan dalam bahaya. Orang ini dapat mengeluarkan sinar asal-usul leluhur untuk menyelamatkan orang sesuka hati. Ini membuktikan bahwa baginya, asal-usul leluhur hanyalah hal biasa. Selama jika kita membunuhnya, kita akan dapat mencapai kesuksesan besar bersama-sama. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan bergegas menuju Ye Guan. Saat ini, dia tahu betul bahwa jika dia tidak memimpin dalam menyerang, orang-orang di sekitarnya tidak akan menyerang. Namun sayangnya, saat dia bergegas keluar, orang-orang di sekitarnya tidak terburu-buru. Mereka secara alami menunggu. Jika pria parubaya itu sebaik kultivator pedang di depan mereka, mereka akan mengambil tindakan tegas. Jika pria parubaya itu terbunuh seketika, mereka akan melarikan diri dengan tegas. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya tidak mengikuti, ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Tapi saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Pria parubaya itu meninju Ye Guan, dan tinju yang kuat itu menghancurkan Ye Guan seperti badai yang dahsyat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya. Bang, di bawah pandangan semua orang, pria parubaya itu terpesona. Begitu dia mendarat di tanah, tubuhnya meledak, daging dan darahnya berceceran, hanya menyisakan jiwanya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Saat ini, orang-orang di sekitar berbalik dan lari. Tidak bisa mengalahkannya. Namun, saat semua orang melarikan diri, satu orang tidak melarikan diri. Bukan saja dia tidak melarikan diri, tapi dia bergegas maju dan membunuh Ye Guan dengan pedang. Itu Qin Sue, dia telah mengamati Ye Guan, dan ketika Ye Guan baru saja menghancurkan tubuh pria parubaya itu dengan pedang, dia dengan tajam memperhatikan bahwa wajah Ye Guan menjadi pucat seketika. Dia tahu bahwa Ye Guan mendapat serangan balik yang serius, dan ini juga merupakan kesempatan terbaiknya. Dia mengambil tindakan tegas, melihat serangan tiba-tiba Qin Sue, Ye Guan mengerutkan kening. Bukannya mundur, dia maju dan menyerang dengan pedangnya lagi. Melihat Ye Guan bisa menghunus pedangnya lagi, ekspresi Qin Sue tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam di kejauhan. Melihat adegan ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Faktanya, pedang yang baru saja dia pukul adalah pedang yang benar-benar biasa, tanpa kekuatan atau sifat mematikan apapun. Namun karena dua kendo sebelumnya, wanita tersebut tidak berani mengambil pedangnya, sehingga memutuskan untuk melarikan diri. Pertarungan seringkali tidak hanya melibatkan kekuatan tempur, tetapi juga momentum dan psikologi. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap pria parubaya tidak jauh dari sana. Pria parubaya itu tidak bisa bergerak sama sekali saat ini, karena pedang Ye Guan barusan tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga merusak jiwanya dengan parah. Melihat Ye Guan menatapnya, pria parubaya itu tiba-tiba panik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya adalah murid dari Sekte Yuhua, jika Anda membunuh saya, Anda akan mendapat karma yang besar. Anda..." Sebelum dia selesai berbicara, sebatang ranting telah menembus jiwanya. Ledakan, jiwa pria parubaya itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Jiwa hancur, setelah memenggal kepala pria parubaya itu, darah sekali lagi tumpah dari sudut mulut Ye Guan. Dari awal hingga akhir, musuhnya bukanlah sekelompok orang di depannya, melainkan kekuatan penyegel. Setiap kali dia menggunakan kekuatannya sendiri, dia akan mendapat serangan balasan, dan serangan balik tersebut semakin kuat. Pedang ini sungguh melelahkan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan melihat seorang gadis kecil berdiri tidak jauh dari situ. Lin Daimei berdiri di samping, memegang kapak di tangannya. Ye Guan tersenyum dan berkata,
apakah kamu di sini untuk membantuku? Lin Daimei berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, apakah ini serius? Ye Guan mengangguk. Lin Daimei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu akan mati? Ye Guan berkedip, apakah kamu takut aku akan mati? Lin Daimei berkata dengan serius, kamu belum memberiku manisan hari ini. Ye Guan tertegun, lalu tertawa. Lin Daimei sedikit mengangkat sudut mulutnya, berjalan ke sisi Ye Guan, lalu mendukung Ye Guan dan pergi. Setelah kembali ke halaman, Ye Guan terbaring di tempat tidur, darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, kali ini, dia hampir mendapat masalah di tempat ini. Lin Daimei membawa semangkuk obat herbal entah dari mana dan menyerahkannya ke mulut Ye Guan. Nenekku meminum sisanya. Semoga bermanfaat bagimu. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, terima kasih, aku akan baik-baik saja. Lin Daimei diam-diam meletakkan mangkuk itu. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, apakah kamu menyesal? Ye Guan sedikit bingung. Lin Daimei memandang Ye Guan, kamu menyelamatkan wanita itu. Tetapi wanita itu pergi mencari seseorang untuk membalas dendam padamu, membalas kebaikan dengan kebencian. Apakah kamu menyesalinya? Ye Guan tersenyum, aku tidak menyesalinya. Lin Daimei mengerutkan kening, kenapa? Ye Guan tidak menjawab pertanyaan ini, tapi bertanya, mengapa kamu mendatangiku? Setelah Lin Daimei terdiam beberapa saat, dia berkata, sebenarnya, jika kamu tinggal di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Meskipun saya tidak tahu kenapa, tidak ada yang berani melakukan apapun di sini. Ye Guan berkata dengan lembut, itu dia. Lin Daimei melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan padaku? Kamu bisa bertanya. Lin Daimei menggelengkan kepalanya, aku akan bertanya lagi besok setelah kamu selesai makan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, oke. Lin Daimei bangkit dan berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, apakah kamu akan pergi? Ye Guan memandang Lin Daimei dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu? Lin Daimei berkata, wanita itu pasti datang untuk membalas dendam padamu karena kamu memiliki harta karun. Sekarang keberadaanmu terungkap, kamu pasti akan memilih untuk pergi, bukan? Ye Guan mengangguk, ya. Lin Daimei menoleh untuk melihat Ye Guan, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Setelah mengatakan itu, dia menggenggam tangannya erat-erat, merasa sedikit tidak nyaman. Dia tahu itu tidak baik melakukan ini karena mereka tidak berhutang apapun padanya. Tapi, dia harus memohon. Ye Guan memandang Lin Daimei yang berdiri di depan pintu, katakan padaku dulu. Lin Daimei berbisik, selamatkan nenekku. Ye Guan Dao, bisakah Anda mengajak saya menemuinya dulu? Lin Daimei mengangguk. Oke, saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, kamu terluka parah, apakah kamu ingin bertemu denganku besok? Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Pergi dan lihat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari tempat tidur, dan kemudian mengikuti Lin Daimei ke kamarnya. Begitu dia masuk ke kamar, ekspresi Ye Guan berubah drastis. Apa yang harus dibeli? Apakah Anda punya saran? Bab 602. Dia bukan siapa-siapa. Bahaya, saat Ye Guan memasuki ruangan, dia hanya merasakan sedikit kedinginan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keranjang batu tidak jauh dari sana. Di atasnya, ada seorang wanita tua terbaring. Wanita tua itu berambut putih dan wajahnya sepucat kertas. Pada saat ini, wanita tua itu juga sedang menatapnya. Ye Guan diam-diam berjaga-jaga, karena wanita tua ini memiliki tingkat kultivasi yang baik, dan tidak rendah. Saat ini, Lin Daimei buru-buru berjalan ke sisi wanita tua itu. Dia memegang tangannya dan berkata, nenek, kakak Ye ini dari luar, dia pasti punya cara untuk menyembuhkan lukamu. Wanita tua itu melirik ke arah Ye Guan di pintu, dengan senyum ramah di wajahnya, benarkah? Lin Daimei mengangguk cepat, ya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Ye Guan di pintu. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berjalan ke samping tempat tidur. Dia memandang wanita cantik itu dan berkata, Daimei, bolehkah aku berbicara dengan nenekmu sendirian? Lin Daimei berkedip, sedikit bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, mari kita bicara tentang beberapa penyakit. Lin Daimei ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah wanita tua itu.
Wanita tua itu mengangguk sedikit, pergi. Lin Daimei mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Setelah Lin Daimei meninggalkan ruangan, Ye Jian menatap wanita tua di depannya, dan keduanya saling memandang. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Apa tujuanmu di sini?" Ye Guandao, datang dan lihat. Wanita tua itu menatap Ye Guan, itu saja. Ye Guan mengangguk, wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Kamu melirik tubuh wanita tua itu dan kemudian berkata, "Yang mulia, Anda terluka parah." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, "Ini bukan cedera, ini hukuman." Ye Guan sedikit mengernyit. "Hukuman?" Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tidak memahami tempat ini." Ye Guan mengangguk, "Aku tidak begitu mengerti." Wanita tua itu berkata, "Kamu datang dari luar. Kamu pasti kenal Ananda, kan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Wanita tua itu melirik ke arah Ye Guan, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Orang yang lahir di kota Haoran ini memiliki aturan. Mereka tidak diperbolehkan datang ke sini, apalagi berlatih. Jika mereka berlatih, mereka akan dikutuk dan akan tidak hidup sampai berumur 100 tahun. Ye Guan sedikit mengernyit, kutukan yang ditinggalkan oleh Senyi. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan bingung, wanita tua itu menatap ke arah Ye Guan. "Segel di sini ditinggalkan oleh Senyi untuk melindungi kota ini. Namun, kutukan di sini tidak ditinggalkan oleh Senyi. Itu adalah dewa di bawah Senyi, di bawah Senyi di bawah. Ada banyak dewa. Salah satunya siapa Ananda?" "Ananda?" Ye Guan mengerutkan kening. Wanita tua itu terkekeh. "Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang para dewa." Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku tahu sedikit, tapi aku benar-benar tidak mengerti banyak." Wanita tua itu memandang ke arah Ye Guan. "Ananda ini termasuk di antara 3 orang yang paling percaya di Senyi. Selain itu, dia juga pergi dari tempat ini." Ye Guan sedikit bingung, mengapa dia mengutuk tempat ini. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Kota kecil ini telah menjadi tempat yang diberkati karena Senyi. Setiap orang yang lahir di sini berbakat dan seorang kultivator alami. Tetapi karena kutukan kesulitan berarti selama orang-orang di sini praktek kota, mereka akan hidup kurang dari 100 tahun dan pasti akan mati. Kamu melirik wanita tua itu dan berkata, "Sekarang." Wanita tua itu berkata, "Dalam 3 hari, jumlahnya akan menjadi 100. Ye Guan terdiam. Wanita tua itu memandang Ye Guan, "Kamu ingin membawa Damei pergi, kan?" Ye Guan mengangguk. "Aku punya ide ini." Wanita tua itu berkata, "Jika kamu membiarkan dia berlatih, kamu merugikannya." Ye Guandao, "Jika dia ikut denganku, aku mungkin bisa menghilangkan kutukan padanya." Wanita tua itu menatap Ye Guan, "Buktikan padaku." Ye Guan berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan gumpalan asal leluhur melayang keluar dari telapak tangannya. Dia menunjuk ke sana, dan gumpalan asal leluhur melayang langsung ke tubuh wanita tua itu. Tapi saat berikutnya, mata wanita tua itu melebar, tubuhnya bergerak-gerak, dan darah terus mengucur dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan mengerutkan kening karena ia menemukan bahwa asal-muasal leluhur di tubuh wanita tua itu telah menghilang. Tidak hanya itu, tubuh wanita tua itu perlahan mulai menghitam. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Apa yang terjadi? Setelah melanjutkan beberapa saat, wanita tua itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lemah, "Tidak ada gunanya, bahkan Zhu Yuan tidak bisa menahan kekuatan kutukan." Kekuatan kutukan. Ye Guan terdiam. Wanita tua itu memandang Ye Guan dan berkata dengan lemah, "Saya tahu betapa menakutkannya bakat kecantikan bodoh itu. Saya bisa mengerti bahwa Anda ingin membawanya pergi. Tetapi jika Anda membawanya pergi, Anda akan menyakitinya. Jika Anda melakukannya itu demi kebaikannya sendiri, jangan membawanya pergi. Biarkan dia pergi, beri dia kekayaan, dan biarkan dia menjalani kehidupan yang stabil di kota kecil." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia hendak mengeluarkan segel dewa dan mencobanya. Tetapi pada saat ini, Mu Yuan di tubuhnya tiba-tiba berkata, "Sama sekali tidak." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu menggunakan segel dewa untuk mematahkan kutukan padanya, Ananda akan terkejut. Begitu dia tahu bahwa kamu memiliki segel dewa, dia akan datang mencarimu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan tandingannya. Terlebih lagi, bahkan jika kamu menggunakan segel dewa,
kamu mungkin tidak dapat menghilangkan kutukan pada wanita tua ini. Ye Guan bingung, kenapa, Mu Yuan Dao, ketika Shenyi menciptakan hukum ilahi, Ananda adalah pewaris hukum ilahi. Teknik kutukannya adalah yang kedua setelah Shenyi. Oleh karena itu, meskipun Anda menggunakan segel dewa, Anda mungkin tidak dapat memecahkannya. Metodenya kutukan. Ye Guan terdiam. Dia memandang wanita tua itu dan merasa sedikit kasihan di hatinya. Karena jika dia tidak menggunakan sumber leluhurnya sekarang, wanita lain itu akan mampu bertahan selama beberapa hari. Tapi sekarang, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Guan. Wanita tua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anak muda, jangan merasa buruk. Kamu bersedia menggunakan sumber leluhurmu pada orang asing. Ini benar-benar kebaikan yang sangat besar." Ye Guan menghela nafas pelan, menyimpan, dia juga ingin menyelamatkan. Tapi dia tidak bisa menyimpannya. Seperti yang dikatakan Mu Yuan, jika dia mengaktifkan segel dewa sekarang, tidak ada keraguan bahwa Ananda akan terkejut, dan bahkan lebih banyak dewa akan terkejut. Pada saat itu, dia sendiri akan berada dalam situasi putus asa, dan bahkan akan mempengaruhi seluruh kota. Prasyarat untuk menjadi orang baik adalah hidup Anda tidak dalam bahaya. Wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Cantik." Mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, Lin Daimei yang berada di luar pintu segera masuk. Dia melemparkan dirinya ke depan wanita tua itu dan mulai menangis. Dia mendengar percakapan keduanya tadi. Wanita tua itu meraih tangan Lin Daimei dan berbisik, "Nak, kamu adalah orang yang pintar. Saya tahu kamu sangat ingin tahu tentang kota ini dan tentang identitas nenek. Kamu benar, nenek pernah berjalan keluar kota dan pergi ke gunung untuk berlatih-latihan. Tapi..." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba terbatuk-batuk. Lin Daimei dengan cepat membantunya berdiri, dengan lembut menepuk punggungnya dengan tangan kirinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Nenek." Wanita tua itu memegang erat tangan Lin Daimei. "Nenek tahu bahwa kamu mendambakan dunia luar, bahwa kamu ingin menjadi orang di gunung, bahwa kamu dapat terbang ke langit dan melarikan diri. Tapi itu adalah jalan yang tidak ada gunanya. Kembali, kamu berjanji pada nenek. Aku tidak akan meninggalkan kota apapun yang terjadi, tinggal di kota selama sisa hidupku, kemudian menikah dan memiliki anak, dan menjalani kehidupan normal. Oke?" Lin Daimei tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Dia berlutut di depan Ye Guan. Dia memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan suara gemetar, "Aku tahu, aku melakukan ini karena itu salah, karena ini memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang sulit. Tapi, aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku hanya bisa bertanya padamu. Aku." Di akhir kalimat, dia menangis. Ya, sulit untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu. Dia tahu ini salah dan tidak boleh dilakukan. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar tidak ingin neneknya, orang yang dia andalkan, mati seperti ini. Ye Guan memandang Lin Daimei di depannya dan berkata dengan lembut, "Jika aku menyelamatkan nenekmu, aku mungkin mati." Lin Daimei tertegun, lalu berkata dengan lembut, "Itu dia, maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia berdiri perlahan, lalu berbalik dan berjalan ke arah wanita tua itu. Dia memegang erat tangan wanita tua itu, air mata mengalir tak terkendali. Wanita tua itu memegang erat tangan Lin Daimei. Dengan senyuman di wajah pucatnya, nenek telah bersiap untuk hari seperti itu sejak dia pergi berlatih, tapi dia hanya sedikit mengkhawatirkanmu. Lin Daimei menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik, "Jangan khawatir, nenek, aku tidak akan keluar, sungguh." Wanita tua itu tersenyum, lalu menatap Ye Guan yang berdiri tidak jauh dari situ, "Berjanjilah padaku." Ye Guan tidak berbicara, tapi meninggalkan ruangan begitu saja. Di luar rumah batu, Ye Guan melihat ke langit yang dalam dan tetap diam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan dan berjalan keluar. Dia tidak menyesalinya, dia hanya merasa sedikit kasihan. Kalau sedikit usaha, dia tidak akan pelit, meski itu anugerah asal leluhur. Tetapi jika dia datang untuk menyelamatkan, masalah yang jelas akan terjadi, dan dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan mampu menolaknya. Saat itu, saya pasti akan melibatkan Laoji, Qian, Mu Yuan dan lainnya. Apa yang harus saya lakukan jika saya benar-benar mencapai situasi putus asa? Jadi apa? Lakukan apa yang Anda bisa. Ye Guan meletakkan cincin Na di pintu masuk halaman. Tidak ada item budidaya di cincin Na, hanya beberapa makanan. Cincin Na tidak memerlukan energi spiritual untuk dibuka. Segera,
Ye Guan menghilang di malam yang jauh, dan di suatu tempat, seorang pria dan seorang wanita sedang melihat ke belakang. Pria itu berkata dengan lembut, "Kinger, dia tampak sedikit tidak berdaya." Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, "Ini di luar kemampuannya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah pria di sampingnya. "Jika itu kamu, maukah kamu menyelamatkannya?" Pria itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, karena itu di luar kemampuan pribadiku." Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan dari kejauhan, dia akan memiliki roh jahat. Pria itu sedikit mengernyit, "Kenapa?" Wanita dengan rok polos berkata, "Jika dia benar-benar tidak berdaya, dia tidak akan merasa bersalah atau memiliki sifat jahat. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar menyelamatkannya, bahkan jika ada masalah, dia masih bisa meminta keluarganya untuk menyelesaikan masalahnya. Hanya saja dia tidak mau menelepon keluarganya lagi." Pria itu memegang tangan wanita dengan rok polos dan berkata dengan lembut, "Kinger, menurutmu dia harus mengambil tindakan atau tidak?" Wanita dengan rok polos memandang ke ujung jalan di kejauhan dan berkata dengan tenang, "Kami ingin membangun tatanan baru, tapi bagaimana kami bisa duduk santai dan mengabaikan ketidakadilan, jika kami tidak berani menyelamatkan satu orang? Bagaimana kita bisa menyelamatkan seluruh alam semesta?" Pada titik ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba berhenti. Ternyata di ujung jalan tak jauh dari situ, pemuda yang baru saja pergi itu berbalik arah. Saya melihat pemuda itu berjalan ke pintu rumah batu, dan kemudian menendang pintu rumah batu itu hingga terbuka. Dia memandang wanita tua yang sekarat di dalam pintu dan berkata, "Saya akan mengurus masalah ini." Wanita cantik itu tertegun, lalu berkata, "Itu Ananda." Pemuda itu melambaikan tangannya. "Dia bukan apa-apa," bersambung.